Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yusran Handawis dengan NPM 1904070006. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika 2019 semester 3 di Universitas Kanjuruhan Malang. Pada video kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan 3 topik. Yang pertama, identitas nasional; yang kedua, integrasi nasional; yang ketiga, nilai dan norma konstitusional. Yang pertama, identitas nasional. Yang pertama dibahas konsep identitas nasional. Identitas nasional pada dasarnya adalah manifest nilai-nilai dan budaya yang tumbuh dan berkembang suatu negara, suatu bangsa. Lama-kelamaan nilai-nilai tersebut akan menjadi ciri khas suatu bangsa dan negara sehingga dapat menjadi pembeda dengan bangsa lain. Identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu nasional dan identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang memiliki makna sebagai ciri, tanda maupun jati diri. Dengan demikian identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seorang pribadi dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalnya beberapa bentuk identitas, misalnya dalam kartu tanda penduduk atau KTP, ID card, SIM, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Dan ada pula kartu yang wajib dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah kartu wajib pajak atau KTWB. Yang kedua, kata nasional. Kata nasional berasal dari nasion. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional bersifat kebangsaan, berkenaan dengan atau berasal dari bangsa sendiri atau meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, pengertian identitas nasional adalah lebih kenal dengan arti jati diri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional. Ada dua bentuk identitas, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer adalah identitas etnis, yakni yang mengawali identitas sekunder. Identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan nilai kesepakatan bersama. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah dibentuk dalam proses integrasi komunikasi dan persaingan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka. Secara politis, bentuk identitas nasional yang dapat menjadi penciri atau bangunan jati diri meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa bangsa, lambang Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan yang lebih khusus. Yang C, bagaimana tantangan identitas nasional di Indonesia? Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan wajib pajak, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, lebih bangga menggunakan bahasa asing dibanding bahasa sendiri, dan lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera sendiri. Menurut Asyamradi Ashra dalam buku Tilar 2007 menyatakan bahwa Pancasila sulit diterapkan dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Yang ketiga, lahirnya desentralisasi dan anatomi. Lalu, bagaimana upaya pemerintah untuk menyadarkan kembali bangsa Indonesia? Upaya pemerintah adalah perlu menyadari masyarakat Indonesia dalam kehidupan menggunakan nilai-nilai Pancasila dengan
menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pada Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada topik yang kedua adalah integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Beberapa para ahli mendefinisikan integrasi nasional. Yang pertama, menurut Syafruddin Bahar 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. Rija Nur Arfani 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga, menurut Tujilansi Suryono 2002, bersatu seluruh bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Menurut Ramlan Suryadi 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, dari beberapa pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah upaya atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan di suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua, jenis integrasi nasional. Tentang pengertian ini para ahli lebih memilih integrasi politik dibanding integrasi nasional sendiri. Integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi dalam 5 jenis. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi elit. Yang keempat, integrasi elit massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku. Integrasi bangsa meliputi pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional yang menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit terkecil yang beranggotakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan integrasi elit massa yang menunjukkan pada masalah antara pemerintah dengan yang diperintahkan. Menurut Suryono 2022, dalam realitas nasional, integrasi dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek sosial budaya. Dalam aspek politik terdapat 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal lebih menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara pengusaha dan rakyat, guna membatasi celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan urusan teritorial antara daerah, antar suku, antar agama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Bagaimana perkembangan integrasi nasional di Indonesia? Menurut Suryono 2022, ada 3 model integrasi dalam bicara perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, model Majapahit. Yang kedua, model kolonial. Dan yang ketiga, model integrasi nasional di Indonesia. Model integrasi ini untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Bagaimana pengembangan integrasi di Indonesia? Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat integrasi di suatu negara. Adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, kesempatan pembangunan ekonomi. Adanya ancaman dari luar menciptakan integrasi masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik kepemimpinan bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasi masyarakat bangsa tersebut. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Misalnya birokrasi dapat menjadi sarana
mempersatu masyarakat bangsa. Yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati ideologi juga memberikan visi dan berupa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan bangsa tersebut. Yang kelima, kesempatan membangun ekonomi. Jika pembangunan ekonomi menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa akan menerima suatu kesatuan. Namun jika ekonomi tidak menghasilkan ketidakadilan, maka akan menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan. Pada materi yang ketiga adalah nilai dan norma konstitusional. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Yang kedua, bagaimana fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas ataupun dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, organik, peraturan perundangan, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Diperlukan konstitusi adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi negara di suatu sisi dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Contoh kekuasaan pemerintah di negara membuat aturan-aturan dasar sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah atau pasal 4 ayat 1. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pada pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pada pasal 2. Dari ketiga pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah. Aturan-aturan dasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Bagaimana perjalanan sejarah Indonesia merdeka? Ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang dilakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Pada pertengahan 1997, negara Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah mengulangi dengan berbagai kebijaksanaan, namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Maka masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah, sehingga pada masa ini ada timbulnya unjuk rasa secara besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen masyarakat di Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah tidak bisa menyelesaikannya, sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 munculnya
tuntutan yang disampaikan dari berbagai komponen bangsa, mahasiswa, dan pemuda. Tuntutan tersebut meliputi mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapus fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut berdasarkan pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, memperdayakan rakyat, dan penghormatan HAM. Bagaimana hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945? Dalam perkembangannya, perkembangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR dilakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR, sedangkan kekuasaan yang lebih besar berada di tangan Presiden. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tuntutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Baik, itu saja.